Manchester United telah melakukan pendekatan untuk Joao Neves. United berkomitmen serius untuk merekrut gelandang Portugal itu. Benfica telah mengumumkan bahwa dia hanya akan dijual dengan harga yang sangat besar jika ada tawaran di bawah klausul pelepasan 120 juta euro. Pelatih timnas, Roberto Martinez, merasa Joao Neves pantas dan cocok bermain di MU. Menurutnya Neves bisa 100% bermain untuk Manchester United. Segalanya berjalan sesuai keinginannya, semakin cepat permainannya, semakin baik lawannya, semakin baik pula keputusannya. Dan Joao Neves menginginkan perpindahan ke MU. Dia tidak akan menahan atau tidak menghormati Benfica dengan cara apapun, tapi dia sudah menjelaskan kepada Benfica, Jorge Mendes, dan Bruno Fernandes bahwa dia menginginkan Manchester United atau tidak ada transfer. Manchester United akan mengajukan tawaran terakhir senilai 75 juta pound. Sifatnya ambil atau tinggalkan untuk ke Benfica. Laporan terbaru dari Manchester Evening News menyatakan bahwa belum ada jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan review musim, karena Ineos belum menyelesaikan analisis menyeluruh terhadap musim 2023-2024. Jika Ineos memutuskan untuk menyerahkan tahun terakhir kontraknya kepada Ten Hag, kemungkinan besar pria berusia 54 tahun itu akan berdiskusi mengenai kontrak baru. Hasil tersebut digambarkan semakin besar kemungkinannya jika peninjauan ditunda lebih lama. Tapi Ten Hag, yang saat ini sedang berlibur, dilaporkan juga menginginkan kejelasan seperti halnya fanbase dan staf klub lainnya. Ineos kemungkinan besar tidak akan memecat pelatih asal Belanda itu jika mereka tidak yakin adanya pengganti potensial yang mewakili peningkatan. Para pengambil keputusan baru di United enggan terburu-buru mengambil keputusan tanpa rencana suksesi yang jelas, sehingga menunjukkan tidak ada kandidat yang menonjol saat ini. Setan Merah dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan calon pengganti ETH dalam beberapa pekan terakhir, sebelum dan selama peninjauan musim. Kieran McKenna termasuk di antara kandidat tetapi berkomitmen pada masa depannya di Ipswich Town dengan menandatangani kontrak baru setelah mengawasi promosi berturut-turut ke Liga Premier. Gareth Southgate adalah salah satu kandidat yang dianggap menarik, tetapi dia tidak akan tersedia sampai dia membimbing Inggris ke Euro 2024 yang akan berlangsung hingga pertengahan Juli. Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Thomas Frank dan Roberto De Zerbi juga disebut-sebut sebagai target potensial jika United memutuskan berpisah dengan Ten Hag. Ada pertemuan di Monaco Selasa lalu antara Thomas Tuchel dan Sir Jim Ratcliffe. Tuchel mengungkapkan rencananya jika ingin mengambil alih jabatan manajer Manchester United. Tuchel menjelaskan kepada Ratcliffe bagaimana dia bisa mengembalikan masalah olahraga United, seperti Jadon Sancho dan Mason Mount ke jalur yang benar. Tuchel menyebut Antonio Rudiger sebagai contoh, bahwa ia di masa lalu telah berhasil membawa pemain dengan potensi besar kembali ke performa terbaik. Fabrizio Romano menyebut, akhir pekan yang intens di balik layar Manchester United, terkait masa depan Erik ten Hag. Banyak hal yang terjadi di balik layar. Posisi Erik tidak aman, situasi tetap 50-50 sampai hari ini. Pertemuannya di Monaco, tempat tinggal Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim tidak berangkat menemui Tuchel, melainkan sebaliknya. Mengapa Ratcliffe bertemu dengan calon manajer potensial? Apakah dia yang membuat keputusan? Pada akhirnya, keputusan akhir akan dibuat oleh Dewan Sepak Bola, namun pada dasarnya hanya setelah kandidat yang pasti muncul dari tinjauan tersebut. Jika seseorang mengajukan kandidat, semua orang akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan kandidat tersebut. Logikanya, jika ada kandidat yang mendapat dukungan penuh sejak hari pertama, MU pasti sudah mengambil keputusan. Fakta bahwa hal ini memakan waktu selama ini tentu saja menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap semua pilihan.
Manchester United telah diberi izin dari Crystal Palace untuk berbicara dengan Michael Olise. Klub hampir mencapai kesepakatan penuh mengenai biaya transfer tanpa klausul pelepasan. MU mengharapkan kesepakatan selesai dalam beberapa hari ke depan. Michael Olise sekarang mengikuti Manchester United di Twitter. Dia juga mengikuti United di IG tetapi menghapusnya setelah beberapa menit. Sumber dalam klub telah mengkonfirmasi bahwa United telah mencapai kesepakatan pribadi secara verbal dengannya, dan sekarang pembicaraan dengan Crystal Palace akan dimulai. Ineos dan Dewan Direksi Manchester United bergerak menuju pembangunan Old Trafford baru dari awal. Sir Jim Ratcliffe ingin membangun stadion baru dari awal dan meninggalkan warisannya di klub. Dia ingin membangun stadion terbesar di Inggris dengan kapasitas lebih dari 100.000, karena dia merasa klub sebesar Manchester United akan mampu mengisi stadion penuh dengan penggemar. Sponsor dan pemerintah Inggris juga menginginkan stadion baru, karena mereka merasa akan lebih mudah membangun stadion baru daripada membangun kembali Old Trafford saat ini. Akun Twitter Red Devil Zone, yang mengaku punya sumber dalam MU, memberitakan sesuatu yang menghebohkan. Jarrad Brandtwaite dan Manchester United telah menyetujui persyaratan pribadi. Kini MU sepakat dengan Everton dengan biaya sekitar 58 juta pound untuk bek tengah tersebut. Sepertinya dia akan menjadi orang pertama yang direkrut Ineos untuk tim utama. Menurut akun Twitter tersebut, kontrak telah ditandatangani. MU dan Everton telah menyepakati biaya sekitar 58 juta pound plus bonus. Sementara itu, kontrak baru untuk Jonny Evans dan Sofyan Amrabat hampir selesai disepakati. Keputusan kemungkinan akan ditunda sampai klub menyelesaikan masa depan Erik ten Hag. Manchester United akan mengajukan tawaran sekitar 15 euro hingga 20 juta untuk striker Sevilla, Youssef En-Nesyri, dalam beberapa hari mendatang. United mendapat lampu hijau untuk operasi tersebut. Jurnalis Spanyol, Maximo de la Cruz Ramirez, melaporkan bahwa pemain Maroko itu bisa segera menjadi sasaran penawaran. Dia mengklaim bahwa United akan mengajukan tawaran kontrak 5 tahun untuk mengontrak striker Sevilla berusia 27 tahun itu. Tawaran ini diperkirakan akan diajukan ke tim La Liga dalam beberapa hari ke depan, karena mereka harus menjual En-Nesyri sebelum 30 Juni. Sevilla telah memberi lampu hijau untuk strikernya pindah. En-Nesyri baru saja menikmati musim terbaiknya bersama Sevilla, mencetak 16 gol hanya dalam 33 pertandingan Liga, dan menambahkan 2 gol lagi dalam 6 pertandingan Liga Champions, jadi mudah untuk melihat mengapa United tetap tertarik.